Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Rawahu Ahmad. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus Masjid Al-Jihad, kemudian Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, santriwan dan santriwati yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat subuh berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang terhormat, santriwan dan santriwati yang sama-sama kita banggakan. Pagi ini kita akan membahas 3 filosofi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak dibahas oleh para ulama, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam ceramah-ceramah juga sering disampaikan. Filosofi kehidupan bermakna nilai dari kehidupan itu, ya, agar kita tidak salah dalam menetapkan nilai dari sebuah kehidupan. Jadi dari hidup seseorang itu yang bernilai itu apanya, kan gitu. Ya. Tadi di awal kita membaca hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Ahmad, dan ini juga pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Bahkan pada subuh sebelumnya saya mengambil kalimat yang disampaikan Gus Baha itu, bahwa masuk surga itu tidak sulit. Kata beliau, yang penting jauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, kemudian bermanfaatlah bagi orang. Kan itu pendapat Gus Bah. Kata beliau gampang, tapi tiba-tiba muncul seorang ibu-ibu yang berkata itu justru sulit itu, Ustaz. Ya. Beliau bilang mudah, ibu-ibu yang kemudian berkata kepada Gus Bah, itu bukan perkara mudah itu, Gus. Meninggalkan maksiat dan bermanfaat bagi orang itu bukan perkara mudah itu. Ya. Itu sulit, Pak. Karena tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Kalau berbuat taat banyak orang yang mampu.
tapi meninggalkan maksiat ditambah, dia kan ada plusnya tuh, bermanfaat pula bagi banyak orang, itu tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Ya. Maka nilai dari sebuah kehidupan itu adalah nilai manfaat itu. Jadi kalau ada orang yang punya harta, memang hari ini ada juga orang yang menetapkan nilai kehidupan itu dari harta gitu. Ya. Tapi sebenarnya ada juga yang menetapkan nilai itu bukan pada hartanya gitu. Contoh begini. Payah saya punya kakak kayu, main dia ke bawah indah, itu nilai manfaat. Itu secara tidak langsung berarti nilai manfaatnya bukan pada hartanya. Ya, nilai kehidupan tadi bukan pada hartanya, tapi pada nilai manfaatnya. Ya, berkumpulnya beradik-beradik Pak, itu kecenya Pak. Payah saya punya kakak kayu, main dia ke bawah indah. Kayu surang salah aja. Itu berarti bahwa nilai dari sebuah kehidupan bukan pada hartanya, tapi pada nilai manfaatnya. Jeleklah ya keluarga si fulan tuh, yo zero, ya. Kok ada apa-apa tua, yo turun saudara keluarganya kan. Itu nilai manfaat itu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Bahwa sekali lagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan manusia yang terbaik, itu dikaitkan dengan seberapa besar dia mampu memberikan manfaat kepada banyak orang. Ya. Sama juga ketika orang berpangkat, ya, yang disabi orang kan tidak pangkatnya, ya. Tapi seberapa besar manfaat yang bisa diberikannya dengan pangkat dan jabatannya itu, Pak? Ya, seberapa besar? Acok lo tasabi di masyarakat lai ado nan diawak nan bapangke. Tiba kok ndak jual selesai. Nah, kan itu. Yang disabui itu Pak nilai manfaatnya, ya kan? Lah iya do nan diawak nan bapangke tapi ndak juo dah kan. Seolah-olah nan bapangke kok ndak mau tahu Pak. Urus salah seorang. Ya kan? Berarti kan ndak ada nilai manfaat. Pernah Ibu mendengar kalimat itu kan? Lah iya do nan diawak bana tuh nan bapangke tapi alek. Tahu ndak ini orang? Ya kan? Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi nilai dari sebuah kehidupan itu adalah nilai manfaat. Dan sering kita membahas Bapak Ibu bahwa nilai manfaat ini tidak bisa diseragamkan, tidak bisa Pak. Tidak bisa disamaratakan, tidak bisa. Saya bahkan sering mencontohkan kepada Bapak Ibu kan, orang butuh pambuhi lasuang, orang lumpuh pangajui ayam. Jadi masing-masing itu harusnya menakar diri Pak. Apa yang bisa saya berikan agar saya itu punya nilai manfaat? Harusnya kan begitu Pak. Lihat Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta. Tapi sampai hari ini dikenang Pak bahwa beliau itu seorang muazin di zaman Rasulullah SAW, walaupun matanya buta Pak. Jadi ada nilai manfaat. Karena yakinlah Bapak Ibu, di mata Allah dan manusia, nilai manfaat itulah yang membuat manusia itu menjadi baik Pak. Kalau ada orang meninggal Bapak Ibu, terus banyak yang melayat Pak, banyak yang mengantarkan sampai pandam perkuburan. Apakah karena pangkatnya? Tidak. Banyak orang berpangkat yang ngantarinya sedikit Pak. Tidak lo banyak. Apakah mereka yang mengantarkan beribu-ribu ke pandam perkuburan sampai jalanan macet itu Pak? Ya kan? Apakah itu karena kekayaannya? Tidak juga Pak. Tidak. Ya. Itu yang di Mesir yang sampai ribuan orang mengantar, Mesir itu Pak. Saya lupa itu. Ada yang berbisnis dengan Allah yang hampir memberikan 100% keuntungan berbisnisnya kembali kepada Allah itu. Itu kan terkenal sekali itu, kisahnya itu. Sampai ketika meninggal itu Pak memang luar biasa. Apakah karena hartanya? Enggak.
Tapi karena dia mampu dengan hartanya itu, Bapak Ibu, bermanfaat bagi banyak orang. Di situ nilai baiknya itu. Tapi kalau ada harta tidak bermanfaat, tambah parah dia, Pak. Dia punya harta, tidak bisa memberikan manfaat. Itu tambah jatuh harga dirinya tuh, Pak. Ya bahasa tadi lah kan. Ya. Kayu sana lain aja. Nah, itu kan langsung apa namanya itu? Langsung jatuh ke bawah tuh, Pak. Kayu sana lainnya aja. Pangke sana ada. Ini manfaat. Tapi memang apa yang disampaikan Ibu tadi kepada Gus Baha memang menarik, Pak. Kata Gus Baha, tidak sulit ya menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Tapi dia akan menjadi sulit bagi orang yang memang tidak mau bermanfaat bagi orang. Itu sulit, Bu. Bagi orang yang sudah terbiasa bermanfaat bagi orang, Bapak Ibu, tidak ada yang sulit bagi dia, Pak. Bahkan pindah rumah pun dia, nilai manfaat tetap bisa dirasakan oleh orang. Kece orang kata. Dulu apa kau tinggal di Tampe apa kompleknya? Iya aja. Model itu aja Pak tuh. Batu Pak, dak tanggung rajinnya aja. Ya, dak tanggung aktifnya aja. Oh, jangan disabui lah waktu Tampe kami aja. Jadi bagi orang yang memang ada keinginan untuk bermanfaat itu, Bapak Ibu, mau dimanapun nilai manfaat itu tetap ada, Pak. Tetap ada. Tapi ada orang bahkan yang menjauhkan diri dari nilai manfaat. Bakok pindah ibu, malih wak di situ sibuk bana wak masyarakat tu, habis wak tu dia. Ada pula orang Bapak Ibu sengaja menjauhkan diri dari tempat yang sebenarnya nilai manfaat itu ada, Pak. Itu yang ego itu. Itu ada, Pak. Ni orang tinggal di kampung aja sibuk bana, ikut acara datang kemari je. Panik badan awak macam ancak awak di sekolah, haniang saja. Jadi nan sero dinyo tu bu yo haniang saja. Mandok saya di rumah tu. Ibu saya tahu ibu mandok. Mandok tu artinya Pak batanang tu di dalam. Kok kamang orang di luar tu kerajuan seorang anyo haniang saja. Bagaimana akan menjadi manusia yang terbaik? Ya kan? Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ada manfaat. Itu nilainya, Pak. Itu nilainya. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, begitu penghargaan yang besar dari ajaran Islam terhadap orang-orang yang memang bermanfaat ini, Pak. Sampai-sampai sudah mati sekalipun, Pak, pahalanya masih dapat. Itu hebatnya yang bermanfaat ini, Pak. Lah mati itu, Pak. Tapi tetap mengalir. Begitu penghargaan ajaran Islam terhadap nilai manfaat itu, Pak. Makanya ada namanya ilmu yang bermanfaat. Ya. Kalau guru-guru, dosen itu luar biasa itu Bapak Ibu. Ya, menikmati apa yang sudah diberikan kepada orang. Ya, Pak. Kalau istilahnya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, itu kan bahasanya, Pak. Tapi guru itu tidak main-main itu. Ya. Bahkan saking hebatnya guru itu model itu saya duitnya, Pak. Anak muridku lah lebih hebat lu dari guru. Itulah hebatnya guru. Bahasa bok juga guru Pak naik sepeda butut juga di kampung. Padahal murid-muridnya Pak sudah ada yang jadi pejabat ya, sudah jadi penguasa, dan guru model itu juga kan begitu. Ya, kalau nyanyi Iwan Fals, Omar Bakri begini. Omar Bakri ya kan. Guru. Ilmu yang bermanfaat. Cek guru, kebanggaan seorang guru itu ketika melihat muridnya itu berhasil, Pak. Itulah kebanggaan seorang guru, Pak. Bukan begitu? Ya, itu kebanggaan. Karena kalau mencari murid, ya kalau ibu-ibu guru lah mungkin, awak murid lah. Basobok juga guru itu, Pak. Desa ngambu mencari ananda, berhasil, sukses. Itu kesenangan itu, bahagia deh. Ya. Dan di dalamnya itu ada nilai manfaat, Pak. Ya. Karena ketika dia mengajarkan sebuah ilmu, berhasil orang tersebut, lalu diamalkannya dalam kehidupannya,
maka sampai kapanpun, walaupun jasad sudah terkubur di dalam tanah, maka ilmu yang bermanfaat itu akan tetap mengalir. Maka banggalah Bapak Ibu ya, yang senantiasa mengajarkan ilmu. Bangga Bu. Mungkin secara finansial tidak banyak yang didapatkan ya kalau guru ya, tapi sekarang alhamdulillah guru kan sudah apa ya, artinya sudah baiklah ya perhatian pemerintah terhadap para guru. Kalau dulu kan tidak seperti hari ini Bapak Ibu. Kalau dulu ya. Guru honor mudah-mudahan juga dapat perhatian. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghargaan ajaran Islam terhadap nilai manfaat ini sangat besar. Sama dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu kan nilai manfaat itu, Pak. Sedekah yang diberikan yang kemudian nilai manfaatnya bisa dirasakan oleh orang. Disebut dengan sedekah jariyah. Maka Bapak Ibu tentu merugilah diri ini ketika kita punya kesempatan emas untuk mendulang nilai manfaat tapi tidak diambil. Harta banyak gitu. Ya. Kan ada peluang yang sangat besar itu menggunakan harta itu, Pak. Supaya ada nilai manfaat dari harta tadi itu gitu. Ya. Kan sayang sekali ya Bapak Ibu. Harta punya tapi nilai manfaat dari harta itu tidak ada. Padahal nyolah ada Pak itu. Beda dengan boleh jadi orang yang tidak punya harta. Ya. Pangkat dan jabatan ada. Tentu rugi besar ketika dengan pangkat dan jabatan itu tidak bisa bermanfaat bagi banyak orang, Pak. Ya. Kadang-kadang memang godaannya berat. Seperti tadi lah, kan tidak gampang Ustadz. Umpamanya kita dapat pangkat dan jabatan. Kadang-kadang yang dikejar itu bukan manfaat bagi banyak orang, tapi justru yang dipikirkannya itu diri sendiri, Pak. Itu bahayanya. Jadi bahasa Ibu tadi itu tidak mudah, Gus Bah. Memang tidak mudah, Pak. Karena ketika seseorang nanti menjadi orang yang kaya, ternyata tidak setiap kekayaan itu mampu menjadikannya bermanfaat. Walaupun mungkin dari awal akeceknya, ambo kalau sekayo beliau kan itu. Mungkin lebih dermawan dari beliau tuh. Coba beko kalau ya terbukti Ibu. Ya, Ibu doanya kayo tuh. Awak calik sama-sama. Lain sedermawan yang ditunjuk beliau tuh. Belum tentu. Pak. Banyak orang bilang begitu, Pak. Ambo kalau kayo elok lombo ke orang mah. Kiranya pas kayo Bu pilihnya. Ya, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Ya sama le bahasa tadi ambo kalau laba pangke besok tuh iko selesai dia ambo sudah. Rupanya laba pangke Pak lupa. Lupa, ya. Lupa dia. Malah justru yang dikejarnya itu adalah manfaat untuk dirinya, Pak. Itu yang banyak diburunya. Memang betul itu. Tidak gampang menjadi orang yang bermanfaat. Bahkan balik lagi seperti apa yang sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya Bapak Ibu, ada ego yang membuat orang tidak mau bermanfaat bagi orang lain, Pak. Umpamanya diundang gotong royong. Orang gotong royong memberasihan banda, dah itu lo kerajaan ambo tuh doh. Itu lo kerajaan ambo. Itu penghambat orang untuk mendatangkan manfaat, Pak. Karena nyuruh pukul kan, masa yo ambo kerajaan itu malu lah, Bu. Ya kan? Tapi memang ada juga satu-satu orang yang tidak hadir ketika ada kegiatan-kegiatan seperti itu Bapak Ibu, bukan karena ketidakmauannya, tapi karena ketidak ada waktu ada juga, Pak. Sehingga saya melihat tuh, ini lagi tibonya, Pak. Tibonya ketampe gotong royong tuh, PT. Wah, kan iko gaya PT. Ambo yang tidak bisa doa. Tapi ada yang nyesalin saya, Pak. Untuk beli minum ya, kan? Bali minum sampai ratus ribu, Pak. Itu tidak bali minum kan. Jadilah cek kawan. Tuh iya tuh, Pak. Selamat jalan, Pak. Lancar dalam perjalanan. Itu ada nilai manfaat. Memang dia tidak bisa memberikan nilai manfaat dari tenaga, Pak. Karena memang waktu yang mungkin tidak memungkinkan. Tapi dia tetap bisa bermanfaat dari hartanya, Pak. Dari hartanya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, terkadang nilai manfaat ini bukan dia tidak mampu, Pak, tapi tidak mau. Bahasanya kan itu.
Jadi banyak orang-orang yang tidak mau bermanfaat, sekali lagi Bapak Ibu, bukan tidak mampu. Yang banyak itu karena tidak mau. Maka tidak mau inilah yang menghambat seseorang untuk bermanfaat bagi banyak orang. Itu nilai manfaat. Semoga Bapak Ibu Allah beri kemudahan kepada kita untuk memberikan nilai manfaat hidup ini kepada orang banyak. Itu poin yang pertama, filosofi kehidupan Rasulullah berkaitan dengan nilai dari sebuah kehidupan yang dikaitkan dengan manfaat. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, perlu juga menakar diri gitu kan. Jangan memaksakan diri. Ya, menakar diri itu artinya kalau umpamanya kita sudah artinya di usia-usia yang tenaga sudah mulai lemah, tentu perlu ditakar kan, nilai manfaat mana yang memang sesuai untuk kita. Jangan pula dipaksakan, Pak. Ya kan? Kalau memaksakan diri jadi zolim juga dia, Pak. Ya. Ya sama cerita ambo ke Bapak Ibu waktu itu kan. Ambo dulu mandabiah Jawi. Tapi kini jangan disuruh jo mau mandabiah Jawi lah, tenaga ambo dak kue dah. Nyolajang bo di Jawi kok kan. Tapi tetap ambo masukan dalam panitia, beko biarlah ambo yang menyai-nyai daging. Itu kan menakar kemampuan diri untuk tetap bermanfaat, Pak. Tapi jangan dipaksakan. Ya, dia tetap bermanfaat. Walaupun boleh jadi nilai manfaat itu tidak sebesar yang dulu, Pak. Tapi tetap ada nilai manfaat. Baik. Yang kedua Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Hadis yang juga diriwayatkan Imam Ahmad. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, maka di sini kan ada dua istilah yang pernah kita bahas Bapak Ibu. Ada yang pertama disebut nikmat, yang kedua itu disebut berkah. Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi yang menjadi nilai dari sebuah kehidupan itu tidak semata-mata umur panjangnya, tapi umur yang panjang disertai dengan amal yang baik. Karena lanjutan hadis itu jelas, Pak. Wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk pula perangainya atau amalnya. Berarti nilai dari kehidupan yang diajarkan Rasulullah tidak terletak pada panjangnya umur seseorang, tapi terletak pada berkahnya. Arti berkah adalah ziyadatul khair. Karena memang tidak bisa dipastikan ketika seseorang itu berumur yang panjang otomatis perangainya jadi bagus, enggak juga, Pak. Karena hadis tadi kan ada lanjutan tuh. Ada orang berumur panjang tapi perangainya buruk. Jadi tidak dengan umur yang panjang otomatis sekali lagi orang itu jadi baik, belum tentu, Pak. Tidak tentu. Ya. Kalau di hadis yang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah nanti di hari kiamat, itu salah satunya kan yang disebut dalam hadis itu siapa? Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Yang satu lagi adalah seorang pemuda ketika digoda oleh seorang perempuan yang cantik dan bangsawan, lalu kemudian dia berkata, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah. Padahal dia seorang pemuda yang memang masih sulit untuk menjaga nafsunya, Pak. Digoda itu, tapi dia berani mengatakan, "Aku takut kepada Allah." Bagaimana dengan orang-orang yang sudah berusia lanjut? Apakah tidak mendapatkan pujian dari Allah dengan sebab kemampuannya itu? Contoh tadi kan, ya, wa syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Apakah orang tua yang taat kepada Allah tidak dipuji? Mungkin Bapak Ibu bisa baca nanti surat Fussilat ayat 8.
Menurut Syekh Syudi itu sebenarnya berbicara tentang penghargaan Allah kepada orang-orang yang sudah tua tapi semangat beribadah dan beramal solehnya tinggi. Itu adalah pujian kepada orang yang sakit, yang sakitnya mungkin tidak akan sembuh lagi, tapi semangat ibadah dan amal solehnya tinggi. Karena tidak bisa kemudian kita ambil kesimpulan, bakok rajin apa tuh ke masaji, bakok rajin amak tuh ke masaji, orang kemati itu yo rajin ke masaji. Masa itu jawabnya Pak? Kan bakok rajin tuh yo orang kemati yo rajin ke masaji. Kalau memang itu betul Bapak Ibu, harusnya banyak orang-orang gaek nan ke masaji. Tapi ternyata masih banyak orang-orang gaek indak ke masaji, Pak. Kalau memang benar kalimat tadi itu kan, bakok rajin ke masaji amak tuh. Oh yonya orang kamati itu yo rajin ke masaji. Banyak orang yang kamati tidak ke masaji tuh. Ya kan? Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Jadi pujian taat kepada Allah itu bukan hanya untuk orang muda, untuk orang tua juga. Karena orang tua itu Bapak Ibu tetap dia mencintai dunia dan ingin umur yang panjang, Pak. Kalau anak muda ada suka berhura-hura, orang tua itu juga punya kesenangan bersantai-santai. Ya, sebab kan fungsi organ sudah mulai melemah. Yang diinginkan orang tua tuh kalau dapet Pak mengalai, munjunju, basanda-sanda, metong-etong kendaraan lalu. Itu sukanya orang tua itu Pak. Makanya hati-hati dengan istilah mengasuh cucu. Jangan nanti jadi pelarian kan. Bakon dah Pak, ini mengasuh cucu. Padahal ini mencari sero, ini mengasuh cucu tuh. Ini mohon maaf saya kan. Ini lain cara berpikirnya. Ya, ada orang-orang kadang lari Pak dari sesuatu yang nilainya baik dengan alasan mengasuh cucu tuh. Padahal mengasuh cucu itu kan menyenangkan. Ini bahasa menyenangkan itu yang membuat lalai Bu. Ya, ini senang mengasuh cucu Pak. Kemah-kemahnya bawa cucu, happy, bahagia. Mah ada kayak kalimat mah. Lain lo sayang ke anakku Ustaz, lain lo ke cucu Ustaz. Makanya banyak orang ibu yang mengasuh cucu itu jadi pelarian bagi dia. Dengan bahasa, bakon dah hadir Bu arisan. Mengasuh cucu. Bakon, ini cucu tarisnya jalan Pak. Padahal sebenarnya ini tidak menjalan cucu. Cuman meninggal cucu. Kok bayarnya lah sanang gua. Sanang. Maka tidak bisa juga disalahkan ketika ada seorang anak tiba di rumah nyambi anaknya tuh Pak. Karena nyo kecian mah istirahat lah. Tapi kece ama lalu jalan kau lo. Biarlah jo ama anak kau. Dia nya sanang gitu cucu. Jadi tidak selamanya juga. Memang ada anak-anak pendapat para ulama. Kalau sudah pulang ke rumah, anak tadi atau cucu dari ibu ambil, kasih kesempatan ibunya atau bapaknya untuk istirahat, untuk beribadah. Ya, tapi ada lo cek gae memang dia mungkin alun lape lo kan. Lalu salah kau lo biarlah jama aja. Itu sebenarnya dia senang mengasuh cucu. Ya senang, dia senang mengasuh cucu kan, Bu. Happy, Pak. Tak terasa panek kan itu. Jadi sekali lagi ada memang bahasa seperti itu. Maka sekali lagi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai dari sebuah kehidupan yang kedua kata Rasulullah tidak semata-mata ditempatkan pada umurnya yang panjang, tapi pada berkahnya umur itu. Berkah artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bahkan kalau saya tidak salah di awal pernah bahas Pak, 1 jam saja seseorang beristighfar itu bisa mengalahkan saudaranya yang sudah mati setahun sebelumnya. 1 jam saja beristighfar itu sudah bisa mengalahkan saudaranya Pak yang matinya setahun yang lalu. Padahal cuma 1 jam beristighfar. Ini perbandingannya dengan hadis Nabi tadi itu Pak. Kan ada 2 sahabat yang berbeda setahun itu kan. Ya, yang satu bisa sholat setahun, yang satu lagi ndak, yang satu bisa Ramadan, yang satu ndak. Kata Nabi beda di antara keduanya seperti langit dan bumi. Mungkin dari situ Pak ulama ini mengambil kalau 1 tahun bedanya antara langit dan bumi berarti 1 jam itu bisa jadi setahun orang itu meninggal Pak sudah tidak mampu lagi mengalahkan saudaranya yang beristighfar 1 jam saja. Coba bayangkan Bapak Ibu. Alangkah ruginya kita kalau tidak mampu memanfaatkan hidup yang Allah berikan ini untuk berbuat baik. Rugi besar. Kemudian yang terakhir yang ketiga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah,
yang diriwayatkan Ibnu Majah. Ini juga sering disampaikan lebih-lebih ketika takziah. Berbicara siapakah orang yang cerdas itu? Maka Nabi bersabda, aqyasun nas aksaruhum dzikral maut wa asyadduhum isti'dadallah. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, adalah orang yang banyak mengingat mati dan banyak persiapannya menghadapi kematian. Itulah orang yang paling cerdas, Pak. Karena logikanya kalau Bapak Ibu nanti baca di Al-Quran, orang bodoh itu kan 3 ciri-cirinya. Pertama, tidak berhukum dengan hukum Allah, itu bodoh. Setinggi apapun pangkat jabatannya, kalau berhukum tidak dengan hukum Allah, Pak, setinggi apapun ilmunya, dia disebut bodoh, Pak. Makanya sering kita bahas, anak lain pendidikan tinggi-tinggi, membagi warisan sama banyak, itu bodoh tuh. Allah menyuruh bagi warisan laki-laki 2 kali perempuan, perempuan setengah laki-laki. Pendidikan lain tinggi-tinggi, Pak. Tiba membagi warisannya bagi sama banyak, bodoh itu. Dalam pandangan Islam, karena memperturutkan hawa nafsu. Jadi kebodohan itu pertama karena apa? Berhukum tidak dengan hukum Allah. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Pendidikan tinggi, tapi perangai, Pak, perangai jahe saja. Hawa nafsu tidak mampu dikendalikannya. Pendidikan tinggi, maka itu tidak bisa disebut orang yang cerdas. Makanya ada orang, Bapak Ibu, pendidikannya mungkin tidak setinggi pendidikan kita, tapi kemampuan mengendalikan nafsunya lebih hebat dari kita, Pak. Rasa takutnya kepada Allah lebih hebat dari kita. Artinya apa? Dia lebih cerdas dari kita, karena dia mampu menaklukkan dunia, sementara kita tidak, Pak. Ya, makanya ada bahasa, adab itu lebih dahulu daripada ilmu. Karena adab itu lebih kepada menanamkan rasa takut kepada Allah, Pak. Berapa banyak orang hari ini, Pak, orang-orang yang ilmunya dulu dari adab. Harusnya kan adab dulu baru ilmu, ya kan? Kok ilmu lain tinggi, adab kurang, Bu. Ya. Adab itu karena apa? Karena rasa takut kepada Allah. Maka ilmu itu ya dikuatkan dengan adanya adab. Adab lebih dahulu daripada ilmu. Ya. Kok ilmu lain tinggi, banyak, pendidikan tinggi tapi adab kurang, tetap saja dinilai rendah oleh orang, Pak. Ya, tamatan manyu tuh. Kan itu model itu kan bahasanya udah itu kan, ya, kena adab. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, filosofi kehidupan yang diajarkan Nabi yang ketiga adalah bahwa kecerdasan tidak semata-mata ditempatkan pada pendidikan seseorang, tapi lebih kepada rasa takutnya seseorang kepada Allah. Maka itulah yang membedakan kecerdasan seseorang dengan orang yang lain. Maka Bapak Ibu, mari kita tanamkan rasa takut kepada Allah dengan banyak mengingat mati dan banyak persiapan kita menghadapi kematian. Itulah orang yang paling cerdas. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.